Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Lahul hamdu wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin sayyi'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khazu minha 'adl wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat, jamaah subuh Masjid Al-Huda, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji bagi Allah yang menuntun hati dengan hidayah sehingga kita dapat terdorong melakukan amal ibadah dengan harapan diridai oleh Allah. Dengan ini kita mendapatkan rahmat. Dengan taubat kita diberikan maghfirah. Allah jauhkan kita dari wabah ataupun musibah. Allah dekatkan kepada kita rahmah dan berkah. Kalaupun mati setelah ini insyaallah husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, para guru, para alim ulama, para ustadz yang berhormati. Di dalam Al-Quran pada surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita ini. Dengan judul kajian subuh kita adalah hati-hati setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khazu minha 'adl wa la hum yunsarun. Biasanya kalimat wattaqu itu artinya bertakwalah kamu. Ya, Pak. Wattaqu kalau diiringi dengan kalimat Allah artinya wattaqullah, artinya bertakwalah kamu kepada Allah. Dia juga berarti takut. Takutlah kamu kepada Allah. Dalam terjemahan dalam ayat ini dia tidak diiringi dengan kata Allah wattaqullah, tidak, tapi diiringi dengan kata yaum. Yaum itu artinya hari. Maka arti dari kata wattaqu yauma berarti hati-hatilah pada hari. Waspadalah kamu setiap hari. Wattaqu yauman. Ini juga mengandung makna peringatan agar kita hati-hati, waspada, takut pada saat nanti kita datang pada hari kiamat.
pada hari pembalasan. Wattaqu yauman, dia mengandung makna tafsir hati-hatilah setiap hari. La tujzi nafsun an nafsin syai'ah, antara satu diri dengan diri yang lain tidak dapat saling membela, saling memberikan pertolongan. Tidak bisa saling memberikan bantuan. Wala yu'khazu minha adl, dan tidak bisa kita menjadikan jaminan dari sesuatu yang akan ditimpakan Allah pada kita. Wala hum yunsadun, dan tidak ditolong. Ibu dan jemaah yang berhormati, hati-hati setiap hari. Kalau bahasa awaknya hati-hati apa Pak? Elok-elok lah. Hati-hati, waspada. Ambo ingin bertanya ke jemaah Masjid Al-Huda. Ambo kagum dan ambo terkesima tadi. Ambo baru sekali datang ceramah sekarang Pak. Ambo tinggal di Bayang Pak, di Pasar Baru. Patang dari Bayang. Tanya bocil ke jemaah Masjid Al-Huda, awak banyak tahu Johari. Kini hari apa Bu? Ada yang nyebut Minggu, ada yang nyebut Ahad. Yang mana? Ahad. Minggu benar, tapi tidak istilah agama awak. Lah di pelesat kawan orang. Ahad. Yang bertanyakan apa itu hari? Ahad itu. Yang awak tahu hari itu Ahad, sudah tu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lo lihat. Persoalan apa itu hari? Hari itu. Dalam bahasa Al-Quran, yaum, hari. Kini hari Ahad atau hari Minggu. Tapi hari itu apa? Boleh tahu ibu hari itu apa? Tidak. Yang tahu hari itu ya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu harinya. Tapi hari awak banyak tidak memahami apa itu. Dalam kajian tafsir Profesor Dr. M. Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, ternyata yaum itu mengandung makna as-sa'ah. Apa Bu? As-sa'ah. Bahasa awaknya saat. Jadi hari itu maknanya as-sa'ah. Bahasa Indonesianya saat. Apa itu saat? Ya saat lah itu Pak. Tidak nanti nggak di sebelah itu dong. Saat. Waktu yang sebentar. Saat itu. Waktu yang sebentar. Saat artinya perwakilan dari sebuah peristiwa. Saat sekilas. Sebentar saja. Maknanya as-sa'ah adalah waktu yang sebentar. Kan saat. Ambo memberikan ceramah subuh di Masjid Al-Huda pada hari Ahad. Sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Apakah Ambo memberikan ceramah selama 24 jam? Tidak. Berapa lamanya? Sesaat, sebentar saja. Beberapa perwakilan dari perjalanan waktu, as-sa'ah, perwakilan dari sebuah peristiwa. Ambo memberikan ceramah di Masjid Al-Huda pada hari Minggu. Disebut istilah hari, tapi hanya beberapa saat saja, sebentar saja. Maka disebut hari Ahad. Ambo bertamu jawab Pak di pasar hari Senin.
Berapa lamanya? Sekilas. Jadi yaum artinya waktu yang sebentar. Kalau kita artikan yaum adalah waktu yang sebentar, maka dikatakan hati-hatilah kamu dengan perjalanan waktu yang sebentar. As-sa'ah. Kalau di Arab as-sa'ah itu artinya jam. Kam sa'atil an? Jam berapa sekarang? Jam artinya menunjukkan waktu. As-sa'ah menunjukkan waktu. Artinya hari adalah mengantarkan kita pada perjalanan waktu. Kemudian as-sa'ah juga mengandung makna kematian atau kiamat. Dalam Al-Quran surah yang ke-7 ayat 34 surat Al-A'raf, surah yang ke-31 surah Luqman ayat 34 juga, surah yang ke-16 An-Nahl ayat 77. As-sa'ah atau saat itu mengandung makna kematian atau kiamat. Mungkin apa Ibu Acok mendengar bunyi ayat surat Al-A'raf ayat 34 itu. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajalahum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Di dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang tahu ilmu tentang kematian. Dalam surat An-Nahl ayat 77, lillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ah illa kalamhil bashar. Allah yang mengetahui rahasia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tidak mematikan seseorang atau satu makhluk yang bernyawa illa kecuali kalamhil bashar, kecuali seperti sekejap mata. Kecuali seperti sekejap mata. Seperti sekejap mata. Nah, ini lain lagi maknanya. Seperti itu bahasa Indonesia. Bahasa Wa'ya kah? Sarupo. Atau co. Nah, co Pak. Cando. Atau co. Co baru orang jadi mah. Sarupo baru. Maka disebut cobaru babundu mungkoe misalnya kan. Apakah baturan nama babundu mungkoe itu baru? Enggak. Tapi co. Maka kalimat seperti itu maknanya tidak sebenarnya. Apa kapu codorom apa mau jadi? Apakah Pak Dorong? Enggak. Enggak, cuma seperti dorong kalau duduk. Tapi dia tidak dorong, maka maknanya adalah tidak sebenarnya. Kalau dikatakan seperti co, maka tidak sebenarnya. Lalu apa? Kalamhil basar, seperti sekejap mata, maknanya tidak sekejap mata. Lalu au kalamhil basar itu mengandung makna akrab, au huwa akrab, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia mengandung makna lebih cepat dari kerdipan mata. Karena kerdipan mata itu kecepatan yang lebih, barangkali lebih cepat dari gerak gravitasi bumi di tubuh kita ini, dikatakan seperti sakijok matu. Tapi makna kematian itu adalah lebih cepat dari kerdipan mata. Sesaat mati, lebih capek dari kerdipan mata. Maka hari mengandung makna kematian. Hari mengandung makna kematian yang mengintai yang lebih cepat dari kerdipan mata. Hati-hatilah kamu setiap hari, karena hari adalah kematian yang mengintai. Dalam perjalanan waktu yang sebentar, yang lebih cepat dari kerdipan mata. Pada saat itu tidak satupun dari diri kita dengan diri yang lain yang bisa saling memberikan pertolongan. Laisa awak nolong Pak? Tidak. Laki awak sakit tak jadi. Bini awak sakit jadinya. Nan laki dia awak sakit jadinya. Anak awak, kawan awak. Bah,
Sakit dah. Bahasa sakit Ya sakit dah. Ya di mana sakit Siko sakit, baru sakit. Ni bahasa sakit Sakit dah, baru dah wah, berang ni. Bahkan menjalin sakit pun tak dapat di diri awak bisa dirasakan di diri orang. Lebih sawab mana? La yuqbala min hasafa'ah. Ketika awak kehendaki tidak dapat kita memberikan pertolongan. Maka ibu dan bapa jemaah, mari kita hati-hati menjaga diri, menjaga hati-hati agar kita jangan sampai bila ditimpakan Allah sesuatu pada diri kita ini, kita tidak menemukan pertolongan. Pada ibu jemaah, dalam perjalanan hidup kita ini, seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah yang ke-36. Surah Abu, Pak, kamu bacakan. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Surah Abu. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Surat Yasin ayat 68. Orang yang dipanjangkan umurnya, dalam terjemahan orang yang dipanjangkan umurnya. Ledah dipanjangkan umur. Nunakkishu, dikurangi sedikit demi sedikit, fil khalqi, dari apa yang Allah ciptakan, afala yaqilun, hendaknya ini menjadi pemikiran kita. Orang yang dipanjangkan umurnya mengandung makna orang yang diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah awak laidi yolai. Alhamdulillah awak kapatang lai bisa jo beribadah di bulan Ramadan lai. Alhamdulillah lah lewat lo dewak bulan Syawal, lah tibolo kini dewak bulan Zulkaidah. Mudah-mudahan harapan awak bisa bertemu besok di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah awak lagi dagi kesempatan di Allah untuk memperbaiki diri awak. Alhamdulillah awak dagi kesempatan di Allah hidup agar bisa menjalani kehidupan ini lebih baik. Sementara di antara saudara-saudara awak, ayah awak, ibu awak, kawan awak, sahabat awak sudah banyak yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua yang telah mendahului kita itu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kesempatan hidup ini disebut berumur. Umur artinya kesempatan hidup. Bako disebut panjang umur karena lah banyak nan pai, bukan umur atau kesempatan wak ditambah. Allah menetapkan kitab muajjala wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Allah berikan batasan kehidupan dunia kita, Allah berikan nanti bagian hidup di akhirat. Allah tidak menambah-nambah dari yang Allah telah tetapkan, tapi kita masih diberi kesempatan dari di antara saudara kita yang sudah banyak meninggal dunia. Alhamdulillah. Itu namanya kita berumur. Di samping umur ada dulu cik lagi istilah Pak. Alai umur cik sudah tu? Usia. Apa bedanya umur dan usia? Umur artinya kesempatan hidup. Usia artinya dilupakan. Semakin lama wa'idi, semakin ada saja yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tak ada kena ada. Atau pikun ada. Tentu ada. Nah, sebelum datang masa itu, kata Allah dalam surat Rum ayat 30 dan 43, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayati yaumil la maraddalah minallahi yauma idzi yasaddaun. Mari dalam perjalanan di awak awak aduan hati awak, raga awak kepada agama Allah untuk taat sebelum datang suatu hari yang tidak bisa ditolak. Hari apa namanya? Hari kematian, tidak bisa ditolak. Pada hari itu kita akan berpisah-pisah. Maka farafa alaikufru. Nantangka pailah yutangka. Waman amila salihat. Yang berbuat amal saleh artinya mereka mempersiapkan diri bagi keselamatan hidup di akhiratnya. Pada ibu jemaah,
hati-hati setiap hari dalam perjalanan hidup yang diberi kesempatan, mulai dari bangun lalu tadi, doa apa tadi di dalam mukadimah pembawa acara? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau lu baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah akan kuserahkan diriku dalam hidupku dan matiku. Tadi pelajaran mati, semi mati. Alhamdulillah, lahir dan balik. Saranca rumah dan tak tahu tadi itu. Alhamdulillah, lahir dan balik. Saranca bini dan tadi seganteng apa lagi dan tadi di samping dan lalu tak tahu dan tu. Alhamdulillah, lahir doh ya lahir. Anak dan yang dan sayangi, anak dan yang banggakan, pitih ameh yang disimpan dalam lemari, kekayaan yang ada kini kuah, tak tahu dan tadi doh. Tapi kini alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dalam bacaan solat ada sering Bapak Ibu baca dalam Allahu akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratau wa asila. Bukrah wa asila. Bukrah wa asila itu ada di lubuk. Allahu akbar, Allah maha besar, kabira, sempurna kebesaran Allah. Subhanallahi, maha suci Allah, subhanallahi bukratau wa asila. Bukrah artinya berpagi-pagi. Bukrah juga mengandung makna sajak jago lalu sampai lalu lo balik. Sajak jago lalu sampai lalu lo balik. Hati-hati dalam perjalanan kesempatan hidup agar jangan kita melakukan kesalahan. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetap dalam kebenaran. Fastaqim kama umirta. Wah berjuang tadi. Fastaqim kama umirta. Istiqamah bersama orang-orang yang taubat. Wala tadghaw. Jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalau bakawan jangan dicari nan marusak. Wala tarkanu. Tarkanu ini jangan kamu mencari rekan. Rekan apa Pak? Apa? Rekan ku bahasa orang lama. Nyonya pakiran kerean gitu. Tarkanu rekan. Rekan gua apa? Kawan. Jangan dicari rekan awak, kawan awak, sahabat awak, kerean awak. Orang-orang nan zalim. Dan sampai kini lalu je baru leh. Dan sampai kini alun je sadar leh. Dan sampai kini berdiam diri yo leh. Dan sampai kini masih ragu yo leh. Sampai kini masih mencari waktu yo leh. Dan sampai kini alun dapat kesempatan leh. Tanya umur lah berapa? 50. Tanya umur berapa? 57. Tanya umur berapa? 60 dan lain-lain. Alun juga sobok waktu yo leh. Alun je leh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kawan bersahabat berkumpul dengan orang-orang yang membawa awak pada kezaliman. Fatamassakumun nar, kamu nanti taniayo. Wa malakum min dunillahi min auliya. Tak ada yang menolong awak selain Allah. Summalatun sarun. Niscaya kamu tidak akan ditolong. Hati-hati setiap hari dari nan akan merusak diri awak. Makanya kecil orang gaya awak Pak. Walaupun orang gaya awak berbeda, ayah awak beda, mak awak beda, ada nasihat pesan yang sama dari orang tua kita. Apa itu? Nak jaga dirimu. Iya Pak. Jaga dirimu. Kalau awak hitung bu, barangkali orang gaya awak mengecek awak tentang itu. Tak bisa awak hitung. Tak bisa. Kini awak lah gaya lah, awak lah beranak lah. Bisa awak mai tuang mengecekkan anak tu ah. Nak lelok nak jati nak jago diri nak. Barangkali anak tak bisa mai tuang pasan dan acok tu, nasihat dan sama tu. Awak sebagai orang gaya itulah apa lagi sejak dah kuang. Jika sebentar tu, nak lelok ya nak jati nak, lelok ya nak jati nak. Aruk bana awak jago diri elok-elok. Hati-hati nak, jago diri nak. Tak pernah bosan sampai gaib, tetap awak sampaikan. Nak, hati-hati nak, jago diri nak.
Pesan itu adalah pesan Allah dalam surah yang ke-66. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari segala yang membinasakan. Pesan Allah. Maka dikatakan oleh Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil. Keridaan Allah bergantung keridaan orang gaib. Banci Allah bergantung banci orang gaib. Sacuk itu orang gaib mengecek, jago diri nak, elok-elok nak. Lah gaib lo kini. Lah punya anak lo kini. Taraso dia awak ba awak cintakan nak, taraso dia awak ba sayangkan nak, taraso dia awak ba awak haruk anak tu elok. Lelok ya nak, lelok ya nak. Sampai kini awak lah jadi orang gaib lo. Dan awak alihnya bisa menjaga diri. Bertanya buat siapa ibu-ibu. Cuitu ranggai awak dulu walaupun nyolah mati. Tapi cuitunya mengecek dulu. Sampai kini lah gaib alihnya pandai menjaga diri le. Itu anak elok atau anak durhaka namanya. Le boleh awak sabut awak anak durhaka pak? Boleh apa? Masih durhaka. Ternyata awak anak durhaka. Lah gaib. Indak jo bana dia. Indak kita jago diri ku dah. Selamain diri nak. Bila tiba waktu sembahyang lah. Ketika tiba waktu jemaah. Lah cuiku musaji gagah lah sarancak iku. Bayu membuat bersama-sama. Tapi tiba dia berjemaah malih jo. Hayya 'alas salat. Dia dengar ke rumah tu. Lai waktu rian. Lah masuk awak kata rumah. Dan kecek. Capek awak kata gini ni. Tadi azan zuhur baru, kini azan asar. Capek ni. Lah sembahyang lah orang. Saya urus sembahyang kecek apa? Orang. Inyo ahlinya sembahyang lai. Lai orang. Berarti tidak urang tu. Yang keceknya tadi urang. Dah sembahyang lah urang. Nyolunya sembahyang. Berarti tidak urang. Dah sembahyang lah urang. Sagagah iku masjid, sagadang ku masjid tak nampak. Tak nampak kan? Lah diimbau tiuk sabanta. Dak itibo tu. Sekali-sekali lagi bagagih pergi ke masjid. Pergi tak ciri, pergi ke jamban. Atau ke dua dia. Tak sadar kita bahawa yang menyelamatkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Maka kata Allah, hati-hati setiap hari adalah kematian yang mengintai. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Hati-hati setiap hari, bisa jadi setelah apa yang kita alami ini, kita mengalami mati. Apa itu mati? Berpisah roh dari jasad. Kalau lah berpisah, jasad disebut mayyitun. Perpisahan itu disebut maut. Orang yang mengalaminya disebut mati. Mayyitun. Apa arti mayit, Pak? Mayit arti bangkai. Bangkai arti mayit tu. Cuma orang tak makai istilah itu hanya. Mending lah bangkai itu dia. Lainnya betul orang. Kalau kuburan lah bangkai itu dia. Lainnya betul orang. Tak, tetap mayit itu. Mayit. Mandikan mayit itu lain. Bangkai artinya. Kemudian Bapak jamaah yang berhormati, mudah-mudahan dengan ceramah subuh kita kali ini, Ambo Yeldi Azwir, mudah-mudahan kita sama-sama menjaga diri dari sejak kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, dan pada akhirnya kita akan tidur selama-lamanya. Hati-hati setiap hari, karena hari adalah kematian yang mengintai. Mudah-mudahan pada akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Haji Yadi Alwer, SAG SPDI yang telah menyampaikan proses beberapa yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun inti dari ceramah tadi adalah memanfaatkan kehidupan yang sesaat. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri, kita berani kita untuk menghadapi kehidupan yang sesaat ini dan tidak berapa lama lagi mungkin di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu persiapkan diri, perbanyaklah amal, persiapkan kita. Mungkin itu pesan dari. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dengan ceramah tadi, masyarakat telah secara rangkaian pada pagi ini, saya sebagai pembicara mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita menyiapkan sarapan kita di sini, mari kita bersama. Terima kasih.